Oke, gitulah. Oke, sabar ya. Kalau misalnya kalian mau tanya, langsung tanya di WA aja guys. Rumput ya, memang saya rumput. Gimana lagi ya? Jadwal belajar sedetail mungkin. Oke. Sebenarnya nggak ada jadwal belajar sih. Pokoknya kayak kalau misalnya kalian ada waktu, kalian belajar aja. Aku jujur kayak nggak tahu gitu loh. Kalau misalnya nggak belajar mau ngapain? Kecuali main game atau nonton film gitu. Kalau misalnya nggak belajar ya ngapain ya? Ya tidur paling, kayak aku nggak ngerti gitu loh. Kegiatan bermanfaat apa selain belajar gitu. Tapi kalau misalnya lagi termotivasi banget, ya itu tadi, kalau misalnya ada sesuatu yang harus diperjuangkan, sesuatu yang emang kayak harus dibuktikan, nah itu bisa sehari full belajar tanpa henti ya. Jadi kayak tergantung ke iniannya, tergantung pemicunya lah. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, aku juga malas sih jujur. Nih ya, dari fans Nevan nomor 1, MP kamu buaya. Wah parah sih. Ini udah fans Nevan, nanya di lapaknya MP, nanyanya buaya. Wah, nggak tahu sih. Tapi kayaknya anak-anak Surabaya sekarang buaya semua ya. Kevin juga sekarang jadi buaya ya. Wajar sih, kan Surabaya kan. Oke. MP kalau tidur malam tapi bangunnya pagi apa nggak pusing? Nggak tahu guys, aku itu nggak bisa bangun siang. Kayak jam 6 itu pasti kebangun tanpa alarm. Terus kayak ya meskipun tidurnya jam 1, jam 2 tetap jam 6 kebangun. Aku juga nggak tahu kenapa. Nggak bisa aku kayak jam 12 bangun itu nggak bisa. P, cara dapet gold medal IBO gimana? Gold medal IBO itu kalau zamanku nggak terlalu susah ya, karena nggak ada China sama Amerika. Tapi kayak sebenarnya nggak susah itu kalau IBO, karena IBO tuh kayak mungkin setaranya sama ICO atau sedikit di bawah ICO. Jadi kalau misalnya aku ranking ya, kesulitannya itu pertama IMO IOI. Ini yang bidang murni aja ya. Aku nggak ngerti kalau misalnya bidang kayak IOAA atau IGO, IEO gitu, aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya bidang murni kayak IMO IOI itu peringkat pertama. Terus kayak di bawahnya ada IVO. Habis itu di bawahnya lagi ada ICO sama IBO. Itu kayak ya udah gitu. Kalau misalnya kamu IVO, anak IBO atau ICO bakal sungkem ke kamu gitu. Tapi kalau misalnya kamu anak IMO, nggak medal pun, kayak kamu itu pasti lebih pintar daripada anak IVO gitu. Atau kamu IOI gitu pasti lebih pintar daripada anak IBO gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Tolong kayak aku merasa kayak gold medal IBO ini lebih gampang gitu, dan memang nggak terlalu susah. Nah tapi kalau misalnya mau dapat gold itu menurutku ada sedikit yang harus dibenerin gitu. Kayak misalnya soal-soal IBO tuh sekarang lebih ke konsep, jadi kayak banyakin baca. Habis itu soal-soalnya juga sebenarnya udah banyak orang yang bisa ngecuri di praktikum-praktikum yang straightforward. Jadi kayak kalau misalnya kamu cuma pinter angka aja, kayak kamu bisa ngitung, itu kayak ya udah gitu. Semua orang di sana juga bisa ngitung. Aku juga bisa ngitung kalau untuk standar IBO. Tapi yang orang-orang lupakan di sana adalah hafalannya atau kemampuan identifikasinya. Jadi kalau misalnya pengen dapat nilai yang tinggi di praktikum, itu bagusin di hewan, di anatomi fisiologi hewan. Wah itu kalau misalnya kamu dapat nilai full, itu T-score-nya secara statistik itu langsung melonjak gitu. Jadi kalian bisa nyalip orang-orang yang di teori lebih bagus atau di mana lebih bagus gitu. Nah sayangnya Indonesia itu kayak lemah banget di morfologi hewan, nggak tahu kenapa. Aku juga merasa kayak kok susah ya dapat nilai yang bagus gitu. Aku loh kayak waktu pelatnas aku dapat nilai itu belasan. Terus waktu di IBO aku dapat nilai itu cuma 39 atau 35 gitu. Itu udah terbaik di Indonesia, di antara delegates Indonesia. Jadi kayak aku terbaik di bioinformatika, aku terbaik di morfologi hewan untuk delegates Indonesia. Itu harusnya aku juga terbaik lagi di biokimia. Cuman hasil eksperimen biokimia aku itu lebih dari 20% tentang standar deviasi panitianya atau gimana gitu. Jadi kayak ditolak semua. Padahal hitunganku dari semua peserta kayak cuman hitunganku yang benar dari awal sampai akhir gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu.
kalau teori itu Kak Gregorius Tendi emang rajanya guys. Itu dari Platnas itu selalu menang. Jadi kayak waktu Platnas itu aku bantai-bantainya di praktikum. Kayak biokim nilai aku 95 atau 100 gitu. Bioinfor 100. Terus tumbuhan aku so-so lah, aku biasa. Hewan aku biasanya peringkat 2. Jadi kayak aku bantainya di praktikum gitu. Kalau teori aku biasanya top 2 atau top 1. Jadi kayak kalau misalnya lagi bagus aku top 1. Tapi kalau misalnya aku lagi jelek aku top 2 gitu. Tapi yang lebih stabil itu Kak Greg gitu. Kak Greg itu lebih stabil dari aku gitu. Jadi ketika praktikumku udah hancur, ya udah aku nggak bisa ngalahin Kak Greg gitu. Kenapa ambil FK? Kenapa nggak teknik P? Kamu teknik banget. Iya sih, aku juga di FK kayak orang nyasar gitulah. Soalnya mukanya kayak beda sendiri, biasanya mukanya lebih soft. Tapi aku enggak, dan FK biasanya bicara lebih soft kan. Aku enggak kan, aku lebih ceplos-ceplos dan ya gitulah. Ya tapi aku lebih suka FK sih, karena aku bisa biologi, terus kayak kalau di FK kamu bisa nolong orang, terus apa ya, lebih cocok sama skill set aja sih. Karena kan aku bisanya juga dulu biologi sel molekular gitu-gitu kan, terus hewan. Jadi kayak ya udahlah, aku masuk FK. Terus saya nggak soft lah, dia bedi. Terus dia soft guys, dia tuh lembut bicaranya. Menurutku ya. Kalau masalah style kayak sangat slay dan sangat bedi ya itu terserah dia mah. Tapi dia lumayan bener secara tingkah laku lah. Apa ini? Spill Supra bapakku. Ono sih. MP bahas Felicia ngawur. Apa ini? Jakarta banjir. Iya tak? Gak tahu aku. Jakarta banjir tak? Gak tahu aku sumpah. Lagi ada pengajian. Iya, aku ini apa namanya? Aku rumahku ini deket masjid. Jadi kayak seberang ini mas, bukan seberang sih. Mungkin kayak cuman beberapa langkah ini masjid gitu. Jadi kayak pasti mendengarkan apa namanya suara-suara kayak azan gitu pasti sih, sering. Oh iya banjir ya. Jakarta kagak ada matahari. Jakarta memang lebih sering banjir guys daripada Surabaya. Maksudnya lebih sering hujan. Aku waktu itu ke Jakarta kayak hujan-hujan terus. Kalau di apa namanya Surabaya tuh sering panas. Buyut luar biasa soft spokennya. Maxwell itu kalau misalnya di real life serius loh ya. Kalian jangan kayak gitu. Itu cuma di COC aja dia kayak gitu ya. Dia kalau di real life dia serius dan bener ngomongnya. Dia serius. Nggak terganggu. Enggak sih, nggak terganggu sih. Aku dari kecil, aku itu dulu pindah-pindah rumah guys. Aku di sini, terus aku pindah rumah, terus aku balik lagi ke sini, gitu. Jadi kayak aku udah di sini dari kecil, jadi aku udah mendengarkan suara azan, suara orang ibadah agama Muslim itu dari kecil, dan aku kayak ya fan-fan aja. Emang ada yang terganggu ya? Mungkin terganggu kalau misalnya kayak ngerti gak sih kayak ada bocil-bocil yang teriak-teriak di mikrofon gitu, kayak itu terganggu sih. Tapi kalau misalnya cuman kayak ada orang beribadah terus kayak suaranya bagus ya udah sih, ya terus gimana? Aku juga menikmati aja. Sorry guys, ini aku lagi agak batuk sih. Maksudnya di real life ngomong Jawa apa Indo? Jawa lah. Karena ada Surabaya ki, like misalnya kabeh di real life pasti ngomong Jawa, kayak aku Kevin Deo pasti Jawa. Iya, wis ngombe obat iki. Tapi kayak bukan baru 2 hari ya sakitnya, jadi kayak masih ini. Kemarin di Bandung ngapain aja? Jadi aku itu berangkat tanggal 13 kalau nggak salah, 13 malam. Habis itu kayak ya udah di kereta. Terus habis itu aku 14 ke sebenarnya mau ke Skyward. Aku tuh nggak terlalu suka wahana guys. Aku itu kurang suka wahana ekstrim gitulah. Aku itu suka lihat-lihat doang gitu. Jadi aku sebenarnya mau ke Skyward gitu. Tapi anak-anak itu pengennya ke Trans Studio. Jadi kayak ya udahlah ke Trans Studio aja gitu.
Terus habis itu di Trans Studio aku juga males sih, kayak ya udah nggak apa-ngapain. Terus habis di Trans Studio aku ke Braga, aku izin duluan ke Asia Afrika nggak salah. Jadi aku ke Braga duluan, habis itu aku makan Ichio ramen, habis itu aku ke PVJ. Di PVJ aku kayak ngeturin temanku gitu, oh ada ini, soalnya dulu aku sering ke PVJ waktu pelatnas gitu. Terus habis itu apa lagi ya, aku juga habis itu day one pokoknya aku pulang cepet lah, jam 6 aku udah di apartemen karena kayak ya gimana ya, capek lah habis perjalanan 12 jam di kereta. Terus hari kedua kalau nggak salah itu ke ini, hari kedua tuh aku mencar sih, karena kayak anak-anak itu nggak mematuhi rundown, aku kayak kesel kan, jadi aku mencar. Aku itu awalnya ke mana ya, makan dulu nggak salah, habis itu langsung mencar ke ITB. Aku mencar ke ITB bareng Kadit. Habis itu aku nostalgia di Dago, makan ke Sai Ramen, ke PM4 TK IPA. Terus aku reconnect sama temanku di Braga. Habis itu baru malamnya, kalau nggak salah kemana ya, aku juga lupa malamnya kemana. Pokoknya makan lah malamnya. Habis itu besoknya itu ke Lembang sama Sudirman. Jadi ke Lembang itu main ATV, ke Dago Bakery, ke Floating Market gitu. Terus malamnya ke Sudirman, ya tau lah Sudirman makan apa. Terus habis itu hari terakhir tuh ke Asia Afrika sih, ke Braga, Asia Afrika. Terus aku di-connect sama temenku di Pascal, ya di Pascal. Terus habis itu dari Pascal aku ke stasiun. Apes banget kan, aku kan habis itu besoknya mau get to know Erlangga di UNER kan. Terus kayak aku di kereta itu jam 3 kok masih di Tegal, di Brebes, gak jalan-jalan. Wah, aku udah kayak wah ini nggak bisa ini besok. Nah terus ya udah kejebak banjir itu. Aku 24 jam di kereta, nambah 20 bintang sih. Ya gitulah. Jadi kayak apa ya, kayak aku tuh udah jagain, aku datangnya pagi atau pakai kereta yang kemarinnya gitu supaya nggak tapi tetep aja kayak aduh nggak tahu lah, aku juga bingung. Ya udah. Terus habis itu ya udah sisanya kayak ya wes itulah. Pokoknya di sana banjir, terus kayak kereta tuh nggak jalan. Terus kayak aku juga bingung ini kenapa nggak dilewatin jalur selatan aja. Soalnya H-1 itu sebelumnya katanya disuruh, kayak kata masinisnya tuh kayak H-1 mau dilewatin jalur selatan. Jadi kayak oh aku kira udah aman kan, kayak bisa nyampe gitu. Ternyata dia kayak kekeh di jalur utara karena katanya banjirnya udah agak reda gitu. Nah lah yo, terus aku lihat berita kan, ternyata kayak kemarinnya juga nggak jalan. Jadi kayak ya wes lah ya. Oke lanjut ya. MP lagi di fase bingung nentuin tujuan hidup, pengen dilakuin semuanya. Wah aku nggak ngerti sih. Aku kayak ini kan kakaknya udah mau S3 PNS loh, Senau kan belum ya kak ya. Jadi kayak aku bingung deh. Kalau aku sih pengennya nikah ya. Jadi kayak soalnya kayak kalau misalnya karir tuh di dokter lama lah, kayak harus belajar lama. Malah kita lebih takut nikahnya ya nggak kesampaian gitu. Itu. Kak aku jadi siswa eligible, doain lolos ya. Iya semangat ya. MP dari Pov anak biologi, menurutku kalau gimana kalau ada zombie. Ya udah gimana lagi, aku juga nggak tahu guys. Apa sih? Gak paham aku. Ceritain awal ikut ROC dan kenapa kok ikut ROC. Gak ngerti. Jadi kayak aku itu, jadi gini, ROC itu ada seleksinya kalau buat yang COC season 2. Jadi kayak aku seleksi gitu. Cuman awalnya aku itu daftar buat seleksi. Aku daftar. Terus kayak aku merasa kayak itu kan sebelum IMO ya seleksinya. Nah, terus kan aku IMO. Nah, waktu IMO itu aku kayak mikir, wah ini kayaknya aku nggak ikut ROC ya lah. Kayak aku capek, aku IMO udah all out, terus kayak ya udah gitu.
Aku males lah ikut ROC, paling nanti juga aku maksudnya kayak aku bukan yang jago gitu loh, kayak aku harus ngeden buat jago. Beda sama kayak misalnya Nevan kan emang anak matematika, jadi kayak dia udah makan ini dari lama. Terus kayak Nadia emang udah apa ya, kayak makanan sehari-hari lah. Kalau aku kan kayak ya aku anak biologi, jadi aku harus kayak numerik, aku harus ngejar apa, aku harus ngejar gitu. Nah, aku sih pengennya ROC aku belajar, cuman lama-lama kayak aku mikir juga, aduh, COC sama ROC ini nggak dibawa ke karir gitu. Jadi kayak ya aku santai-santai aja lah, paling buat seru-seruan gitu. Nah terus jadi aku males, kayak aku, kak nggak jadi seleksi, pasti banyak kan anak-anak COC season 2 yang lain yang bakal join kan. Jadi kayak aku yakin aku itu nggak keterima lah, kayak ya udah gitu. Terus kayak kakaknya itu bilang awalnya kayak ya udah nggak apa-apa, sip gitu ya, nggak usah diisi aja form, nggak usah diisi aja seleksinya, nanti aku kabarin Kak Iman gitu. Terus kayak tiba-tiba suatu malam aku jadi chat Kak Iman kayak, MP kamu jadi ikut seleksi nggak? Kenapa kak? Kayak maksudnya kenapa gitu? Saya sih awalnya isi formnya, tapi saya ini berubah pikiran, saya jadi males ikut karena ada kesibukan, dan waktu itu tanggal yudisiumnya belum ada lah. Jadi aku takut kok misalnya tiba-tiba syuting ROC-nya itu pas yudisium, pas kayak apa ya, kok di UNER itu ada yudisium lah FK-nya, aku takut gitu. Nah kalau misalnya pas yudisium aku itu nggak yudisium, aku nggak lulus guys. Jadi kayak ini non negotiable gitu. Nah tapi kalau misalnya nggak ada yudisium, aku tuh nggak punya alasan untuk menolak gitu, karena Kak Iman udah berusaha mencarikan aku tanggal gitu. Jadi kayak misalnya aku Januari itu banyak jadwal gitu, aku ada ke Bandung, aku ada GTKA, aku ada yudisium, aku ada exchange barang anak Singapura. Habis itu akhir Januari aku ada Pemas di Bali, jadi kayak ada 5. Nah aku takut kalau misalnya di Januari itu nggak bisa, akhirnya dicariin Kak Iman tanggal yang aku bisa. Nah kayak berarti kan Kak Iman serius tuh, apa namanya, kayak pengen ngeplot aku. Ya udah aku hargailah keseriusannya, aku ikut gitu. Nanti akhirnya aku seleksi. Ternyata kayak soal seksi COC ROC itu kayak jauh lebih gampang dibandingkan game COC-nya. Jadi kayak sekarang aku lihat soal seksi itu kayak oke, ini gampang banget, ini bisa dikerjain gitu. Jadi kayak oke, aku kaget gitu loh. Ternyata sebeda itu antara yang sesungguhnya sama yang seleksinya gitu. Terus habis itu ya disuruh bikin video segala macam, ya udah aku bikin, pokoknya aku submit lah. Hari itu juga waktu ditawarin, terus ya udah selesai. Terus aku diplot di Surabaya gitu. Nah sebenarnya aku itu minta diplotnya bareng Deo sama Kevin. Cuman kalau di tanggal segitu aku belum selesai ujian, nggak bisa. Ya udah. Aku selesai ujian tuh tanggal 24, syuting tanggal 27. Aku belum belajar sama sekali. Oke. MP baru selesai mandi, dan aku belum mandi. Oke. Please jawab, kalau baca buku pelajaran yang nggak ngerti itu dicari tahu atau diterabas saja. Aku tim diterabas sih, gitu. Karena kayak ya aku malas nyari aja, nanti pasti bisa paham gitu. Terabas aja bos. Iya, terus kayak ya tadi aku ROC itu kayak gitu sih, dan ternyata ROC itu seru sih, kayak lebih seru dibandingkan COC. Terus kayak aku merasa juga, oh ternyata kayak andai aku dulu latihan kayaknya bisa deh, kayak ternyata kayak ya udah itu nggak sesulit itu sebenarnya. Tapi kayak yang masih jadi masalah kecepatannya sih. Jadi kayak ya nanti aku coba lah. Tapi kamu skincarean nggak? Sebenarnya skincarean, tapi kayak aku nggak rutin gitu loh. Jadi kayak kadang jerawatan, apalagi aku tipe orang yang gampang jerawatan banget. Jadi kayak waktu ROC itu aku banyak jerawat di daerah apa ini, daerah mulut ya. Tahu nggak kenapa? Karena aku itu cukuran kumis, terus kayak tau nggak sih pakai cukur yang jilet gitu kan. Nah
cukuran kumisnya itu nggak steril atau udah lama gitu, udah tumpul kan. Nah akhirnya kayak banyak luka-luka mikro gitulah di daerah mulut aku, terus kayak jadi jerawat semua. Nah terus beres dari ROC itu kayak ya udah gitu, udah hilang lah. Beres dari ROC udah hilang. Habis itu aku nemenin teman-temanku Singapura makan sambal kacang sama peyek. Wah, itu langsung jerawatan parah di daerah hidung nggak salah. Jadi kayak apapun sedikit pun yang mengganggu keseimbangan itu kayak langsung jerawatan gitu. Jadi kayak aku harus benar-benar mengatur kayak oh kamu nggak boleh stres, kamu nggak boleh gimana gitu. Jadi kayak ya susah lah. Iya, aku agak sensitif sih mukanya. Jadi kayak agak beda sama biasanya cowok kan malah lebih gampang ya. Kayak ada temanku tuh yang pakai sabun mandi aja mulus-mulus aja gitu. Tapi aku nggak bisa. Jadi kayak aku kena apa dikit jerawatan, Jadi aku satu-satunya yang mulus itu ketika nggak lomba, nggak makan aneh-aneh, nggak stres, terus habis itu di rumah terus, nah itu mulus itu. Ya. Kenapa bisa setenang itu di ROC, padahal yang lain kelihatan panik? Bro, itu bukan tenang, itu kedinginan. Tahu nggak kenapa kok aku tenang waktu lawan Nevan? Karena aku tuh habis nyebur ke kolam renang, terus aku menggigil, terus aku kedinginan. Jadi kayak aku bukan tenang, tapi aku itu nggak sempat menggubris Nevan, karena aku kedinginan, gitu. Aku kedinginan banget bos di sana, kayak itu di Batu loh, itu dingin, itu di Batu. Terus kamu habis nyebur ke kolam dingin, habis itu kamu langsung main games. Ya, aku kedinginan banget sih. Kalau ngejawab soal memori kayak ya udah gitu loh, kasih aja ke Nevan. Kalau memori bisa bisa diperbincangkan lah kalau Nevan, kalau memori. Kalau numerik, udah. Apa ini ya? Bentar. Sumpah ini pertanyaannya menyinggung-nyinggung yang lain terus ini. Aku bingung nih. Nanti aku jawab, aku kena goreng sendiri. Sebentar. Sopo iki? Kayaknya di Olimpio akan muncul Roche kedua karena beliau baru nyemplung Waisen Bio kelas 11 dan langsung emas. Siapa? Gak ngerti aku tuh udah gak terlalu ngikutin Waisen Bio ya, karena kayak udah terlalu tua, kayak aku terlalu tua sih, dan kayak aku merasa kayak aku nggak bisa ngajarin anak-anak OSN gitu, kayak aku bingung gitu loh. Aku tuh soalnya orangnya kayak textbook banget, dan ya udah skill setnya itu aja. Aku nggak berkembang di luar skill set itu. Jadi aku lebih memilih untuk ya udah habis aku belajar ini, aku memanfaatkan kepintaran aku untuk mengerjakan soal. Tapi kayak kalau misalnya disuruh ngajarin, ya paling aku ngajarinnya itu aja. Jadi kayak sulit gitu loh. Terus kayak orang-orang kadang nanya ke aku, "Loh kok bisa kamu ngerjain soal kayak gini padahal belum pernah diajarin sebelumnya?" Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa gitu. Aku juga bingung kenapa kok aku bisa ngerjain. Jadi ya gimana ya, aku kayak gitu loh. Soalnya aku nggak kuliah biologi guys, aku kuliahnya itu FK, jadi aku nggak bisa ngasih materi baru selain yang dulu aku pernah diajarin di OSN. Tuh. Di ROC kemarin rumitnya siapa? Cowok-cowok itu aku sama siapa ya? Aku itu hari pertama tidur di lantai. Aku itu orangnya suka tidur di lantai. Aku itu tidur di lantai, terus di bed ada Nevan, Yesaya, Maxwell. Hari kedua aku cuma bertiga sih. Aku, Maxwell, Yesaya.
Apa ini? Aku 2 bersaudara guys. Aku ada adik sebenarnya. Dia kuliah di China sekarang. Udah nggak sih nih? Udah nggak sih pertanyaan? Kamu punya adik? Kamu punya adik cewek nggak, Pe? Nggak punya adik cewek. Oke, udahlah ya. Nanti aku lihat-lihat pertanyaan di TikTok aja. Kamu sekarang cosplay anak tunggal dong? Enggak, adikku lagi pulang kok ini. Jadi kayak sebenarnya masih aman-aman aja. MP minus berapa? Aku minus. Yang kiri itu 5 nggak salah. Yang kanan 4,5 deh. Aku lumayan tinggi minusnya. Waduh. Cek, bentar. Jadi kayaknya ada Nicholas nih. Atau bukan ya? MP lagi libur kuliah. Ya iyalah, aku lagi libur cuy. Kalau misalnya nggak libur aku kayaknya jarang deh. Aku jarang main sosmed kalau nggak libur. Aku jarang update kalau nggak libur. Kalau libur mah ya gas-gas aja ya. Iya, anak pertama. MP sering berantem sama adiknya nggak? Ya iyalah sering berantem. Karena adikku cowok juga ya. Jadi kayak pasti waktu kecil sering berantem. Tapi kalau udah gede malah enak karena kayak jadi temen lah. Enggak, aku nggak suka curhat sih. Aku kalau ada masalah kayaknya lebih banyak sendiri, menyelesaikan dan memendam sendiri dibandingkan cerita. Bahkan belum tentu sama orang tua aku cerita. Selisihnya 2 tahun aku sama adikku. Kenapa gitu? Ya nggak apa-apa. Karena kayak aku introvert, terus kayak aku males cerita. Kayak cerita tidak menyelesaikan masalah. Jadi kayak ya udah kita selesaikan dulu. Iya kan, aku juga bingung nih loh. Sering jerawatan bagian kumis. Terus gimana cukurannya? Aku juga bingung guys. Kayak aku sejak ada kumis kayak aku cukur kan, tapi tiap cukur aku jerawatan di daerah sana. Aku kesel banget. Gimana ya? Ya udahlah. Terus kayak ya udah akhirnya aku kayak cukurnya tipis-tipis gitu kayak di bagian yang ujung-ujungnya aja gitu. Supaya nggak ngenain kulitnya dan cukurnya itu waktu pakai sabun muka, nggak salah. Jadi waktu pakai sabun muka, aku baru cukur-cukur tipis-tipis gitu. Iya, udah pelan-pelan, kayak tapi emang kulitnya aja. Ya pakai busa, udah pelan-pelan. Cuman emang kulitnya aja ini kayak ke scalp off dikit udah langsung jerawatan gitu. Emang aku gampang jerawatan dari dulu, dari SMP itu udah banyak jerawatnya. Kayak stres dikit jerawatan, lomba apa dikit jerawatan. Ini kayak maksudnya wajar gitu loh. Aku nggak yang kayak gara-gara itu aku jadi kayak sangat terganggu. Enggak. Aku ada keturunan Chinese nggak? Iya, aku malah Chinese full. Jadi kayak kalau di Surabaya itu ada 2 tipe Chinese lah. Jadi kayak ada yang kulitnya sawo matang kayak aku, ada yang kayak Maxwell yang putih bersinar gitu. Itu ada sih kayak gitu. Beda sama kayak di Jakarta atau Bandung yang kayak mostly Chinese di sana itu kayak kuning langsat atau putih kan. Kalau di Surabaya tuh kalian bisa menemui Chinese kayak aku yang warna kulitnya gelap gitu. Undertone ini apa? Gak tahu aku. Gak ngerti aku. Enggak, adikku kayaknya nggak terlalu suka biologi gimana-gimana. Ada nama Cina nggak? Ada sih sebenarnya. Wei Xinhao nama Cina aku. Tapi kayak ya gimana ya? Nulisnya di sini bingung sih.
Pokoknya bukan Go, aku bukan marga Go ya. Jadi aku nggak masuk trigonometri itu ya. MP lagi di mana? Di kamar bos. Enggak lah, adikku jangan ikut COC lah. Selama masih banyak hujat-hujatan kayaknya jangan deh. Aku agak males. Kayak kalau misalnya aku kayak ya udah gitu loh. Aku tipe orang yang kayak apa ya? Aku nggak ngerti sih, kayak aku ya udahlah, dihujat ya udah, nggak dihujat ya bagus, dipuji ya bagus, nggak dipuji ya udah. Tapi kalau adekku kayaknya ada saat-saat yang kayak diambil hati mungkin sama dia, jadi kayak janganlah. Aku udah takut loh kok week 2 itu bakal banyak dihujat karena kayak mirip-mirip week 5 gitu. Komposisi tim banyak nggak seimbang. Aku lebih takut lagi Maxwell yang dihujat karena kayak kenapa nggak milih Nadia dulu biar bisa lawanin siapa, atau milih Yohan dulu gitu. Tapi kayak ya udahlah. Untung week 2 kayak nggak jadiin samsak gitu. Aku udah takut gitu. Kan kayak ya udah. Nah ya kan, week 2 kayak yang menang yang dihujat. Aku kayak bingung bro. Itu menang telak loh. Aku respect sama Semeru karena dia juga try their best untuk mengalahkan kita. Padahal kita apa ya, kayak it's an honor gitu loh, dibantai sama orang yang jago. Kita juga berusaha maksimal, mereka juga berusaha maksimal. Kalau misalnya kalian bilang kayak, oh itu makanannya Nadia sama Nevan banget ya memang makanya menang. Kalau misalnya bukan makanan mereka ya gimana menangnya? Kayak maksudnya ya udah gitu loh. Kan nggak apa-apa masalahnya gitu. Emang kalau misalnya itu game makanan mereka terus kenapa gitu? Apakah itu membuat gamenya tidak adil? Enggak kan? Kan aku juga mendapatkan soal yang sama. Oke, bingung deh. Kalau week 5 itu aku ngerti sih kenapa kok menghujat, tapi kayak please, kayak ini cuman game gitu loh. Kayak tidak sepenting itu untuk dihujat menurutku. Ya udahlah. Oh, ya ada yang nyalain Maxwell kan. Aku takut itu. Aku takut ada yang nyalain Maxwell, tapi kayak di sisi lain untung kayak itu ketutup sama kekeluargaan sih. Sama kayak week 2 seru-serunya. Aku cuma takut itu kalau week 2. Aku takut ada yang nyalahin pemilihan timnya ke Maxwell. Tapi kayak di luar itu aku nggak takut lah.